Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Tio Bagas Koko. Kali ini saya akan menjelaskan tentang elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronik yang menggunakan signal digital. Signal digital didasarkan pada signal yang bersifat putus-putus. Biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya hubungan dan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Contoh yang paling gampang untuk memahami ini adalah saka lampu. Ketika kalian tekan on, berarti terjadi hubungan, sehingga dinotasikan 1. Ketika kalian tekan off, maka akan berlaku sebaliknya. Elektronik digital merupakan aplikasi dari aljabar boolean dan digunakan pada berbagai bidang seperti komputer, telepon seluler, dan berbagai perangkat lain. Hal ini karena elektronik digital mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain, 1. Sistem digital mempunyai antarmuka yang mudah dikendalikan dengan komputer dan perangkat lunak. Yang kedua, penyimpanan informasi jauh lebih mudah dilakukan dengan sistem digital dibandingkan dengan analog. Namun, sistem digital juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu pada beberapa kasus, sistem digital membutuhkan lebih banyak energi, lebih mahal, dan lebih rapuh. Gerbang logika. Elektronik digital atau rangkaian digital apapun tersusun dari apa yang disebut sebagai gerbang logika. Gerbang logika melakukan operasi logika pada satu atau lebih input dan menghasilkan output yang tunggal. Output yang dihasilkan merupakan hasil dari serangkaian operasi logika berdasarkan prinsip-prinsip aljabar boolean. Dalam pengertian elektronik, input dan output ini diwujudkan dan voltase atau arus tergantung dari tipe elektronik yang digunakan. Setiap gerbang logika membutuhkan daya yang digunakan sebagai sumber dan tempat buangan dari arus untuk memperoleh voltase yang sesuai. Pada diagram rangkaian logika, biasanya daya tidak dicantumkan. Dalam aplikasinya, gerbang logika adalah blok-blok penyusun dari perangkat keras elektronik. Gerbang logika ini dibuat dengan menggunakan transistor. Seberapa banyak transistor yang dibutuhkan tergantung dari bentuk gerbang logika. Dasar pembentukan gerbang logika adalah tabel kebenaran truth table atau yang disebut dengan truth table. Ada 3 bentuk dasar dari tabel kebenaran, yaitu AND, OR, dan NOT. Penjelasannya dari AND adalah bila ada dua buah input A dan B, maka output atau signal hanya dihasilkan jika A 1 dan B 1. Pada OR, bila ada dua buah input A dan B, maka output atau signal akan dihasilkan jika salah satu atau kedua output bernilai 1. Pada NOT, bila ada satu input mempunyai nilai tertentu, maka operasi NOT akan menghasilkan output atau signal yang merupakan kebalikan dari nilai inputnya. Selain bentuk dasar di atas, beberapa bentuk yang merupakan turunan dari bentuk dasar juga penting diketahui. Yang pertama adalah NaN, dan yang kedua NOT, dan yang kedua SOR. NaN adalah hasil operasi NOT plus N. NOR adalah operasi NOT plus OR, sedangkan SOR adalah eksklusif OR. Dan NaN and NOR merupakan bentuk gerbang logika yang banyak sekali digunakan untuk membangun perangkat elektronik digital. Pada NaN akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NaN, maka keluaran akan bernilai 1. Pada NOR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masuknya pada keadaan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 1, maka semua masukannya harus dalam keadaan 0. Pada SOR akan memberikan keluaran 1 jika masukan-masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Rangkaian digital. Pada sub di atas kita telah belajar tentang bentuk-bentuk gerbang logika berdasarkan tabel kebenaran. Sebuah rangkaian digital sebenarnya disusun dari satu atau lebih dari gerbang logika ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.